Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga kalian makin hari makin semangat belajar matematika. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang turunan, masih di bab turunan, yaitu yang part kedua ya. Materi yang akan dibahas adalah tentang karakteristik grafik fungsi berdasarkan turunannya, kemudian dan persamaan garis singgung pada kurva. Oke, jadi untuk karakteristik grafik fungsi turunan atau turunan fungsi itu terdapat 3 jenis yang perlu kalian pahami dan dihafalkan. Yang pertama, jika f aksen x atau turunan pertama dari x itu lebih dari 0, maka fx itu fungsinya naik. Kemudian, kalau f aksen x-nya kurang dari 0 atau turunan pertama dari fx-nya itu kurang dari 0, maka fx-nya itu fungsi turun. Dan yang terakhir, jika turunan pertamanya sama dengan 0, maka fx-nya itu stasioner. Dan jika f(x) continue dan terdiferensial di x sama dengan a, atau f aksen a sama dengan 0, atau f aksen a sama dengan 0, artinya FA itu merupakan nilai stasioner dari X. Jadi kalau seperti ini berarti FA ini sama dengan nilai stasioner dari Fx gitu ya. Maksudnya gimana sih? Oke, untuk lebih jelasnya langsung aja kita ke contoh soal biar lebih mudah dipahami. Sebelum ke contoh soal, buat kalian yang belum subscribe, boleh bantu subscribe, like, dan komen ya untuk mensupport channel ini. Oke, lanjut ke contoh soal. Yang pertama, interval nilai X supaya Fx sama dengan 2 per 3X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 16X itu fungsi naik. Nih, fungsi naik adalah, silakan kita lihat ke atasnya ini, syarat dari fungsi naik, yaitu f aksen x-nya itu harus lebih dari 0. Jadi, syarat fungsi naik adalah f aksen x itu lebih dari 0. Gitu ya. Oke, yang pertama kita tulis dulu fx-nya. Fx sama dengan 2 per 3x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 16x. Kemudian kita akan mencari fungsi naik, yakni f aksen x-nya lebih dari 0. Yuk kita turunkan dulu fx-nya. Atau ini f aksen x lebih dari 0. Turunannya adalah, masih ingat ya, ini n-nya, a-nya a dikali n, 2 dikali 3, pangkatnya berkurang tinggal 2. Kemudian tambah 2 dikali 2, pangkatnya berkurang tinggal 1. Min, karena x-nya pangkat 1 artinya x-nya habis tinggal 16, lebih dari 0. Begini ya. Lanjut, ini habis ya, berarti tinggal 2x kuadrat, kemudian plus 4x min 16 lebih dari 0. Nah, kita akan memfaktorkan hasil turunan dari fx-nya. Tapi agar lebih mudah, kita sederhanakan terlebih dahulu. Karena masing-masing di setiap sukunya itu bisa dibagi dengan 2. Berarti x kuadrat plus bagi 2, 2x min 8 sama lebih besar dari 0. Setelah seperti ini, bisa langsung difaktorkan. Masih ingat kan cara pemfaktoran? Ya, langkah pertama yaitu min 8-nya. Min 8 itu kalau dikalikan berapa kali berapa? 2 kali min 4, kemudian min 2 kali 4. Oke, dan seterusnya ya. Dari kedua angka ini kalau dijumlahkan hasilnya plus 2. 2 tambah min 4 sama dengan min 2, 2 tambah 4 sama dengan 2. Jadi, angka yang diperoleh adalah min 2 plus 4. X yang pertama. Min 2, di sini X-nya plus 4, lebih dari 0. Nah, kalau lebih dari 0 seperti ini, kemudian kita keluarkan dulu ya, X-nya berapa. Ini kan X min 2 lebih dari 0 ya, jadi ini sama dengan X, ini kan min pindah ruas, jadi sama dengan 2. Kemudian ini X sama dengan min 4. Kemudian kita buat dulu grafik pertidaksamaannya. Oke, karena nggak muat, kita ke sini ya. Angkanya di sini ada min 4, di sini ada 2.
Nah, untuk cara cepatnya, perhatikan untuk cara cepatnya, kalau di sini tandanya lebih dari, ini kan lebih dari ya. Kalau tandanya lebih dari, artinya grafiknya keluar. Maksudnya kemana? Ini kan kayak gini ya daerahnya ya. Nah, grafiknya keluar, artinya pisah. Ini ke kanan, yang ini ke kiri. Nah, ini daerahnya. Itu khusus kalau tandanya lebih dari. Paham ya sampai sini? Nah, kemudian HP-nya berapa sih? HP-nya atau hiburan penyelesaiannya atau sesuai pertanyaannya, intervalnya. Jadi intervalnya adalah kalau seperti ini berarti juga intervalnya pisah ya. Ini artinya apa? Artinya adalah X-nya kurang dari min 4. X-nya kurang dari min 4. Atau X-nya lebih dari 2. Ini kan artinya lebih dari 2. Gitu ya. Jadi, kalau seperti ini jawabannya gimana? Tulis di mana ya? Oke, jawabannya kita tulis di sini ya. Artinya jawabannya kita salin X kurang dari min 4 atau X lebih dari 2. Jadi ini intervalnya seperti ini jawabannya ya. Paham ya? Boleh menggunakan tanda U seperti ini, boleh juga dengan menggunakan tulisan atau begitu ya. Cukup mudah. Oke, nomor 2, koordinat titik dari grafik fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat min 24x plus 6. Nah, kalau seperti ini bukan fungsi naik dan bukan fungsi turun. Mencari koordinat titik berarti mencari stasioner, minimum ataupun maksimum titiknya gitu ya. Jadi, langkah pertama kalau stasioner adalah f(x) itu sama dengan 0. Jadi kita turunkan dulu si fx-nya. Maka 3x kuadrat min 6x min 24 sama dengan 0. Sampai sini paham ya? Lanjut, karena angkanya besar jadi kita perkecil dulu atau disederhanakan terlebih dahulu. Masing-masing dibagi dengan 3. Jadi berapa? X pangkat 2 min 2x min 8 sama dengan 0. Gitu ya. Setelah itu langsung kita faktorkan. Faktor dari min 8. Faktor dari min 8 berapa ya? Min 8 itu perkalian 2 dengan min 4, min 2 dengan 4. Terus ketika keduanya dijumlahkan hasilnya ini min 2, ini 2. Nah, di sini min 2 berarti yang ini ya, plus 2 dan min 4. Maka X plus 2 dan X min 4. Diperoleh di sini X-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan ini min 2, ini 4. Nah, setelah seperti ini karena stasioner mencari titik koordinat titik, berarti hasil X-nya ini kita masukkan ke persamaan ke fx yang awal. Yang pertama, untuk X sama dengan min 2, berarti F min 2, semua X yang di sini diganti dengan min 2, sama dengan min 2 pangkat 3, min 3, min 2 pangkat 2, min 24 dikali min 2 ditambah 6. Maka hasilnya nanti kalian hitung aja, hasilnya yaitu 34. Kemudian titik yang kedua yaitu X sama dengan min 2. Berarti X, kok min 2? 4 ya. X 4, masukin 4 pangkat 3, min 3 kali 4 pangkat 2, min 24 kali 4 plus 6. Sama dengan, kalian hitung nanti hasilnya min 72. Nah, dari sini kelihatan mana titik minimum dan titik maksimum. Kalau yang tertinggi berarti ini titik
maksimumnya dan ini adalah minimumnya. Jadi koordinat titik minimum, titik koordinat titik minimum sama dengan, nah yang minimum kan ini ya, X-nya 4, Y-nya min 72, jadi 4, min 72. Sedangkan kalau koordinat titik maksimumnya yaitu yang ini, X-nya min 2, Y-nya 34. Gitu ya. Soal yang nomor 3, tentukan interval nilai X agar grafik fungsi turun dengan fx-nya yaitu 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12 plus 10. Grafik fungsi turun artinya f aksen x-nya itu kurang dari 0 gitu ya. Langsung aja ya kita cari f aksen x-nya. F aksen X-nya berarti turunin, berarti 6X kuadrat min 6X min 12 kurang dari 0. Setelah itu kan kita akan memfaktorkan, tapi angkanya ternyata bisa disederhanakan, jadi kita sederhanakan terlebih dahulu. Masing-masing dibagi dengan 6. Tinggal 6X kuadrat min X min 2 kurang dari 0. Nah, sekarang kita faktorkan. Faktor dari min 2. Min 2 itu 1 kali min 2 dan min 1 kali 2. Kita jumlahkan. Ini min 1, ini 1. Kemudian yang di sini adalah min 1. Berarti yang ini plus 1 sama min 2. Jadi X plus 1 dan X min 2 kurang dari 0. Kita keluarkan. Berarti ini X-nya sama dengan min 1. Yang ini X-nya sama dengan 2. Setelah itu langsung aja kita bikin intervalnya ya, di sini min 1, kemudian di sini 2. Nah, yang perlu kalian ingat dan kalian pahami, kalau tadi kan yang nomor 1 itu grafik fungsi naik ya, tandanya lebih dari ya. Kalau lebih dari tadi grafiknya di sini keluar ya atau berpisah ya, ke kanan dan ke kiri. Kalau ini kan kurang dari. Kalau kurang dari itu grafiknya bersatu ataupun ke dalam. Artinya di sini dari min 1 ke min 2 itu gabung. Ini daerahnya kalau kurang dari. Kemudian untuk HP-nya juga bergabung tanpa ada kata atau. Jadi min 1 kurang dari X kurang dari 2. Nah, ini dia intervalnya. Beda ya. Jadi kalau ada soal untuk fungsi naik, berarti jawabannya ada kata ataunya. Sedangkan kalau untuk grafik fungsi turun, berarti cukup seperti ini tanpa ada kata atau. Itu cara cepat untuk mendeteksi jawaban, gitu ya. Materi berikutnya yaitu persamaan garis singgung pada kurva. Jadi grafik Y sama dengan Fx di titik X1, Y1, yaitu rumusnya sama dengan persamaan garis lurus Y min Y1 sama dengan M min X1 dengan gradien atau M sama dengan F aksen atau turunan dari Fx dimasukkan, disubstitusikan dengan nilai X1-nya. Gitu ya. Untuk lebih jelasnya, yuk simak contoh berikut ini. Persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 3X plus 7 di titik yang mempunyai apsis X sama dengan 1. Jadi di sini yang diketahui baru persamaan Y-nya sama apsisnya atau X1-nya, sedangkan Y1-nya belum diketahui. Jadi langkah pertama kita mencari dulu si Y1-nya. Dengan cara apa? Dengan cara memasukkan ke kurva tersebut. Jadi masukin Y sama dengan X-nya diganti dengan 1. 1 pangkat 3 min 2 kali 1 kuadrat plus 3 kali 1 plus 7 sama dengan berapa nih? Yuk, hitung 1 dikurang 2 min 2 min 1 tambah 3 2 tambah 7 sama dengan 9. Jadi titiknya 1,9.
atau X1, Y1. Kemudian sebelum ke persamaan ini, kita cari dulu gradiennya. Ini rumus gradien, M sama dengan F aksen masukin F X1. Jadi kita turunkan terlebih dahulu si Fx-nya. Hasil turunannya atau F aksen X-nya itu sama dengan 3 pangkat 2 ya. Kemudian min 4X plus 3. Nah, di sini kan M sama dengan turunan pertama kemudian dimasukkan dengan X1-nya. Nah, X1-nya itu 1, berarti X yang di sini diganti dengan angka 1. Berarti M sama dengan ganti angka 1, 3 kali 1 kuadrat min 4 kali 1 plus 3. Sama dengan 3 dikurang 4 min 1 kurang tambah 2 yaitu, tambah 3 yaitu 2. Jadi diperoleh gradiennya 2 atau M-nya 2. Setelah itu baru kita masukkan ke rumus persamaan garis lurus yaitu Y min Y1 sama dengan apa nih? M X min X1 gitu ya. Setelah itu kita masukkan Y1-nya 9. Jadi Y min 9 sama dengan M-nya yaitu 2. X1-nya 1. Sampai sini paham ya? Berikutnya kita langsung kalikan 2-nya. 2 kali X sama dengan 2X. 2 kali min 1 sama dengan min 2. Nah, si 9 ini kita beda ruaskan. Y sama dengan 2X min 2 plus 9. Jadi Y sama dengan 2X plus 7. Nah, ini yang disebut dengan persamaan garis singgung pada kurva. Paham ya? Bila ada yang kurang jelas boleh banget tanyakan di kolom komentar. Semangat belajar, terima kasih.